Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah analisis fisika kelas 11 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, yakni Mita Karnesia. Selanjutnya ada Zakia Pujamaheva, ada Noveliani Zafira, dan Nurhaliza Yuliana. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi alat optik bagian 2, di mana submateri terdapat 3 bagian yang akan kami bahas. Yang pertama ada loop, yang kedua ada mikroskop, yang ketiga ada periskop. Baik, untuk penjelasan materi lebih lanjutnya, kita langsung saja pada penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Zakia Pujamaheva mengenai loop. Kepada Zakia, disilahkan. Baik, saya Zakia Pujamaheva akan menjelaskan mengenai loop. Mohon maaf sebelumnya operator PPT-nya belum jalan. Mari kita perhatikan terlebih dahulu video berikut. Gambar tersebut merupakan gambar alat optik yaitu loop. Baik, langsung saja kita bahas yaitu alat optik yang pertama, loop. Loop atau kaca pembesar yang terdiri dari satu lensa positif dan berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Loop sebenarnya merupakan lensa cembung yang diletakkan antara mata dengan benda yang akan diamati. Loop banyak digunakan oleh tukang arloji untuk melihat komponen-komponen arloji yang berukuran kecil. Ada 2 cara dalam menggunakan loop, yaitu dengan mata berakomodasi dan dengan mata tak berakomodasi. Nah, bisa kita perhatikan gambar mata saat mengamati benda atau objek secara langsung, dengan B gambar mata dengan menggunakan bantuan loop. Jadi perbesaran bayangan pada loop mata berakomodasi maksimum yaitu M sama dengan Sn per S sama dengan Sn per F ditambah 1. Nah, di mana M ini adalah perbesaran bayangan, sedangkan F adalah jarak fokus loop, dan sedangkan Sn adalah jarak baca normal. Next. Menggunakan loop untuk mengamati benda dengan mata berakomodasi maksimum cepat menimbulkan lelah. Oleh karena itu, pengamatan dengan menggunakan loop sebaiknya dilakukan dengan mata tak berakomodasi, mata dalam keadaan rileks. Menggunakan loop dengan mata tak berakomodasi dapat diperoleh bila benda diletakkan pada titik fokus loop, yaitu S sama dengan F. Nah, untuk mata tidak berakomodasi, bayangan terbentuk di tak hingga. S aksen sama dengan tak hingga, dan benda terletak di titik fokus, S sama dengan F. Sehingga perbesaran bayangan yang dibentuk loop untuk mata tak berakomodasi adalah M sama dengan Sn per F. Di mana M merupakan perbesaran bayangan,
SN jarak baca normal, dan F merupakan jarak fokus loop. Nah, kita masuk ke contoh soal. Soalnya yaitu, seorang tukang jam mempunyai sebuah loop yang fokusnya 5 cm. Hitung perbesaran maksimum yang dapat diperoleh dari loop ini. Hitung juga perbesaran loop jika mata tidak berakomodasi. Nah, kita bahas perbesaran maksimum akan diperoleh ketika mata berakomodasi maksimum. Perbesaran maksimum terjadi ketika SN sama dengan 25 cm mata normal. Sehingga kita menggunakan persamaan M sama dengan SN per F ditambah 1, yaitu nilainya di mana 25 cm per 5 cm ditambah 1, sama dengan 5 ditambah 1, yaitu 6 kali. Perbesaran loop mata tidak berakomodasi, M sama dengan SN per F, M sama, didapatkan, dimasukkan angka, 25 cm per 5 cm didapatkan M 5 kali. Nah, jadi kesimpulannya, perbesaran maksimum mata berakomodasi yaitu sebesar 6 kali, sedangkan perbesaran loop mata tidak berakomodasi sebanyak M sama dengan 5 kali. Oke, sekian pembahasan untuk materi loop. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh Saudari Zakia. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas mengenai mikroskop yang akan disampaikan oleh Saudari Novriani Zafira. Kepada Novel, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan materi, yaitu mengenai mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran yang lebih besar dari perbesaran loop, atau dapat mencapai lebih dari 100 kali lipat dari besar benda. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Zacharias Janssen dari Belanda pada tahun 1590. Nah, mikroskop ini terdiri dari dua lensa. Lensa pertama dinamakan dengan lensa objektif yang diletakkan sekat dengan benda yang akan diamati. Nah, sedangkan lensa yang kedua yang diletakkan dengan mata pengamat yang dinamakan dengan lensa okuler. Lensa okuler bertindak sebagai loop. Ada dua cara dalam menggunakan mikroskop, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata tak berakomodasi. Nah, kita perhatikan gambar berikut, yaitu gambar pembentukan bayangan mikroskop untuk mata berakomodasi. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh dua lensa dalam mikroskop bersifat maya, diperbesar dan terbalik terhadap benda semula. Coba perhatikan gambar pembentukan bayangan pada mikroskop di berikut ini, atau untuk mata berakomodasi maksimum. Sehingga panjang mikroskop dapat dicari dengan menggunakan persamaan L sama dengan S aksen OB ditambah SOK, yang mana L merupakan panjang mikroskop, sedangkan S aksen OB merupakan jarak bayangan lensa objektif dan SOK merupakan jarak benda lensa okuler. Selanjutnya, perbesaran lensa objektif merupakan perbesaran lensa positif, yang mana dirumuskan oleh MOB sama dengan H aksen OB dibagi HOB. Sama dengan mutlak min S aksen OB dibagi SOB, di mana MOB merupakan perbesaran lensa objektif, S aksen OB merupakan jarak bayangan bagi lensa objektif, sedangkan SOB merupakan jarak benda bagi lensa objektif. Selanjutnya, H aksen OB merupakan tinggi bayangan dan HOB merupakan tinggi benda. Nah, oleh karena lensa okuler bersifat sebagai loop, maka perbesaran lensa okuler menurut mikroskop adalah sebagai berikut, yang untuk mata berakomodasi maksimum, sama dengan SN dibagi FOK ditambah 1, di mana SN itu jarak titik dekat mata normal, sedangkan FOK merupakan jarak fokus lensa okuler. Nah, mikroskop terdiri atas lensa objektif dan lensa okuler. Maka dapat dikatakan bahwa perbesaran pada mikroskop merupakan perkalian antara perbesaran oleh lensa objektif dengan perbesaran oleh lensa okuler. Nah, secara matematisnya dituliskan sebagai berikut. Perbesaran total sama dengan lensa objektif dikali dengan lensa okuler.
Pada mikroskop, lensa okuler berfungsi sebagai loop. Agar mata pengamat dalam menggunakan mikroskop tidak berakomodasi, maka lensa okuler harus diatur atau digeser sedemikian yang dihasilkan oleh lensa objektif tepat jatuh di titik fokus lensa okuler atau disebut dengan FOK. Nah, lukisan bayangan untuk mata tak berakomodasi dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu gambar pembentukan bayang mikroskop untuk mata tak berakomodasi. Perbesaran lensa objektif selalu sama baik digunakan pada saat pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum maupun mata tak berakomodasi. Hal ini dikarenakan lensa objektif digunakan untuk membentuk bayangan objek asli dan tidak berhubungan langsung dengan mata pengamat. Oleh karena lensa okuler bersifat sebagai loop, maka perbesaran lensa okuler untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu MOK sama dengan SN dibagi FOK. Sehingga untuk perbesaran total mikroskop untuk pengamatan dengan mata tak berakomodasi dapat juga dirumuskan dengan M sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikali SN dibagi FK. Sedangkan panjang mikroskop atau jarak tubulus untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi dinyatakan dengan persamaan L sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai mikroskop. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi oleh Saudari Novlani Zafira. Untuk materi terakhir, kita akan membahas mengenai periskop yang akan disampaikan oleh Saudari Nurhaliza. Kepada Liza, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu periskop. Saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu periskop. Periskop adalah alat optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau berada dalam sudut tertentu. Bentuknya sederhana, yaitu berupa tabung yang dilengkapi dengan cermin atau prisma pada ujung-ujungnya. Prisma ini akan memantulkan cahaya yang datar sejajar padanya, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu tabung. Selanjutnya, prinsip kerja pada periskop yaitu cahaya dari benda akan masuk secara horizontal, kemudian turun dan mengarah ke mata pengamat secara horizontal juga. Bagian periskop yang berada di atas permukaan air haruslah tidak menarik perhatian atau mencolok. Oleh karena itu, pipa periskop dibuat dengan bentuk panjang, menyempit, dan kecil. Pada cara kerja periskop sangat sederhana, yaitu diawali dengan masuknya cahaya pada kotak di bagian depan dan diterima oleh cermin bagian atas. Cermin tersebut kemudian mengirimkan cahaya yang diterima ke cermin yang disimpan ke bagian bawah. Selanjutnya, cermin di bawah mengirimkan cahaya menuju mata kita sehingga kita dapat melihat di sekeliling kita di dalam karton atau periskop sederhana. Sebuah periskop terdiri atas dua buah lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa okuler, serta dua prisma sikus sama kaki. Ketika seberkas cahaya mengenai lensa objektif, cahaya tersebut akan diteruskan menuju prisma siku-siku pertama. Prisma siku-siku pertama akan memantulkan berkas cahaya tersebut. Berkas cahaya yang menembus prisma siku-siku kedua akan diteruskan ke lensa okuler. Jadi, periskop digunakan pada tang dan kapal selam. Dan dapat disimpulkan bahwa periskop adalah alat optik untuk mengamati suatu objek dan dari posisi tersembunyi. Sifat bayangan yang dihasilkan periskop sederhana yaitu maya, tegak, dan sama besar. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi terakhir oleh Saudari Nurhaliza Yuliana.
Baik, berdasarkan 3 materi tersebut, saya dapat menyimpulkan yang pertama untuk loop tadi kita mengetahui bahwa loop atau kaca pembesar itu hanya terdiri dari satu lensa positif yang berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Yang materi kedua tadi kita bahas mengenai mikroskop, di mana mikroskop itu kita gunakan untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran yang jauh lebih besar daripada loop, yang bisa mencapai 100 kali lipat lebih besar. Dan materi terakhir tadi kita juga membahas mengenai adanya periskop, seperti pengaplikasiannya pada kapal selam. Dan periskop ini juga terdiri atas 2 lensa cembung dengan 2 prisma siku-siku sama kaki yang digunakan untuk melihat benda yang ada pada jarak jauh. Baik, sekian penyampaian materi alat optik 2 oleh kelompok 6. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutupi kajian materi kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.